Selanjutnya, C-chart. C-chart digunakan untuk memantau jumlah kerusakan per unit. Contohnya adalah jumlah makanan yang dikembalikan di restoran, jumlah truk yang melebihi batas beratnya dalam sebulan, jumlah perubahan warna pada satu kaki persegi karpet, dan jumlah bakteri dalam 1 ml air. Perhatikan bahwa jenis unit pengukuran yang kita pertimbangkan adalah periode waktu, luas permukaan, atau volume cairan. Selanjutnya, kemampuan memproses. Kemampuan memproses adalah kemampuan proses produksi untuk memenuhi atau melampaui spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Spesifikasi produk yaitu rentang preset dengan karakteristik kualitas yang dapat diterima seperti dimensi produk. Spesifikasi untuk suatu produk diatur sebelumnya berdasarkan bagaimana produk akan digunakan atau apa harapan pelanggan. Seperti yang telah dipelajari, setiap proses produksi memiliki sejumlah variasi alami yang terkait dengannya. Agar dapat menghasilkan produk yang dapat diterima, variasi proses tidak boleh melebihi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan proses dengan demikian melibatkan evaluasi variabilitas proses kreatif terhadap spesifikasi produk yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menentukan apakah proses tersebut mampu menghasilkan produk yang dapat diterima. Pada bagian ini akan belajar bagaimana mengukur kapabilitas proses. Selanjutnya, kualitas 6 sigma. Kualitas 6 sigma yaitu kualitas tingkat tinggi yang terkait dengan sekitar 3,4 suku cadang rusa per juta. Ada dua aspek untuk menerapkan konsep 6 sigma. Yang pertama adalah penggunaan alat teknis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab masalah kualitas. Yang kedua adalah keterlibatan masyarakat. Pendekatan Six Sigma diatur di sekitar rencana 5 langkah yang dikenal sebagai DMAIC. Yang pertama adalah define, yaitu masalah kualitas dari proses tersebut. Langkah kedua adalah measure atau ukur, yaitu kinerja proses saat ini. Langkah ketiga adalah analysis, yaitu proses untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas. Langkah keempat adalah improvement, yaitu proses dengan menghilangkan akar penyebab masalah, dan yang terakhir adalah kontrol, yaitu proses untuk memastikan peningkatan terus berlanjut. Selanjutnya adalah penerimaan sampel. Pengambilan sampel penerimaan dilakukan sebelum atau sesudah proses, bukan selama proses. Pengambilan sampel penerimaan sebelum proses melibatkan pengambilan sampel bahan yang diterima dari pemasok. Pemanggilan sampel setelah proses melibatkan pengambilan sampel barang jadi yang akan dikirim ke pelanggan atau ke pusat distribusi. Pengambilan sampel penerimaan sebelum proses melibatkan pengambilan sampel bahan yang diterima dari pemasok, seperti memeriksa peti buah secara acak atau pengecoran logam yang akan digunakan di toko mesin. Pengambilan sampel setelah proses melibatkan pengambilan sampel barang jadi yang akan dikirim ke pelanggan atau ke pusat distribusi. Contohnya termasuk pengujian secara acak sejumlah komputer dari satu batch untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan operasional, dan secara acak memeriksa papan salju untuk memastikan bahwa mereka tidak rusak. Selanjutnya adalah rencana pengambilan sampel. Sebuah rencana pengambilan sampel adalah rencana sampling penerimaan yang justru menentukan eters param dari proses sampling dan kriteria penerimaan atau penolakan. Variabel yang akan ditentukan antara lain ukuran lot atau N besar, ukuran sampel yang diperiksa dari lot atau N kecil, jumlah cacat di atas yang banyak ditolak atau C kecil, dan jumlah sampel yang akan diambil. Ada berbagai jenis rencana pengambilan sampel. Beberapa panggilan untuk pengambilan sampel tunggal dan pengambilan sampel ganda. Pengambilan sampel tunggal yaitu setiap item dalam sampel diperiksa dan diberi label sebagai baik atau buruk bergantung pada jumlah cacat atau item buruk yang ditemukan. Lalu pengambilan sampel ganda yaitu memberikan kesempatan untuk pengambilan sampel untuk kedua kalinya jika hasil dari sampel pertama tidak meyakinkan. Selanjutnya, kurva karakteristik operasi atau OC. Kurva karakteristik operasi atau OC adalah grafik yang menunjukkan probabilitas atau peluang untuk menerima lot dengan berbagai proporsi cacat dalam lot tersebut. Tingkat kualitas yang dapat diterima atau AQL adalah persentase kecil cacat yang bersedia diterima konsumen. Persen toleransi lot rusak atau LTPD adalah batas atas dari presentasi
barang cacat yang dapat ditoleransi oleh konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.